Tapi di sana apakah udah ada rumah kah yang disiapkan? Belum. Luar negeri nih. Itu kemana sih? Ke Kanada. Mungkin alasannya apa? Alasannya sih nemenin anak ya, anak dia pengen kuliah, pengen tinggal di sana. Jadi kita karena ini penerusnya saya, jadi saya pengen nemenin, pengen ya masih berikhtiar untuk ngejagain anak saya yang laki-laki ini gitu. Terus jadi 3 tahun yang lalu kita tuh apply namanya permanent resident. Tadinya udah agak-agak hopeless ya. Nggak ada kabar, ya udah ikhlas deh, mungkin jalannya Allah, kita nggak tinggal di luar gitu. Ternyata Baru minggu lalu dikabarin di approve gitu, makanya wah ini jalannya Allah berarti, udah kita jalanin pas aja. banget. Jadi sinetron kita juga baru aja selesai gitu, jadi ya udah. Tapi persiapannya untuk tinggal di sana sejauh ini seperti apa? Ya mungkin banyakin cari-cari informasi, browsing ya gitu. Jadi kita paling nggak kita tahu lah nanti yang situasi yang kita hadapi akan seperti apa gitu. Itu aja sih, sama ngurus-ngurus dokumen ya kebanyakan ya. Dokumen ini, dokumen itu. Jadi kita tiap hari tuh kerjanya sekarang banyak ngurusin dokumen-dokumen gitu. Dan katanya juga ini mimpi yang udah 15 tahun. Oh iya, dulu emang 15 tahun lalu iya, sempet pengen gitu ke New Zealand, tapi cuman nggak diizinkan kayaknya sama Allah. Baru sekarang ya. Mungkin Tinggal di luar negeri tapi berarti meninggalkan semua yang ada di Jakarta, termasuk keluarga, pekerjaan juga atau seperti itu? Iya, kalau keluarga sih mungkin kita cuma berempat, jadi kita ninggalin anak perempuan kita yang udah menikah, kita tinggal di sini sama mama sama keluarga besar gitu. Cuman ya gimana ya? Ya kalau pekerjaan kan kita di kesana juga kan pakai jalur kesenian sebagai aktor, jadi mungkin di sana juga akan mencoba berikhtiar gitu, mencari pekerjaan sebagai seorang aktor juga, casting. Mungkin nggak tahu kan kalau misalnya. Tapi kan mungkin akan berat ya. Jalannya bukan di sana ya, kita akan kerja yang lain. Iya. Gitu. tapi apakah ada bisnis kah? Belum sih. Rencana ke depannya Nanti sih gitu. pengen. Cuman sekarang mungkin masih cek umbang dulu kali ya. Gitu. Ini kan mau menetap di sana tentunya pasti udah nabung dong dari lama. Adalah dikit-dikit. Iya, buat makan sih ada lah ya. Tapi mungkin hal yang paling concern nih mau pindah, pertimbangannya kayak gimana? Yang rada berat ya karena ninggalin anak sama orang tua ya, Iya. tapi anak satu yang baru nikah sama orang tua, ada mama 2 dia harus tinggal, tapi ya Iya. nggak apa-apa lah. Cuman kan kalau anak yang baru nikah, orang yang terkenal selalu dilihatin orang. malu lah, dadah. Di, awas dia beritanya suka dipelintir. Ada orang eksim, ada artis eksim, dia bilang, "Kak, kayaknya bukan eksim, artisnya kayak buduk deh." Gitu. Mungkin kalau anak yang perempuan kan ada suaminya, jadi kita menitipkan dia ke suami dan keluarga suaminya gitu. Kalau mama-mama mungkin kita menitipkan ke kakak-kakak kita gitu. Tapi kalau 2 anak yang cowok ini kan kalau kita tinggal di sana, karena ada kan nggak ada yang bisa dititipin gitu. Jadi emang harus kita yang jaga gitu. Tapi ada rencana nggak untuk mungkin pindah ke warga negaraan? Enggak. Oh enggak, Tetep kalau ya. pindah ke negara hanya permanen resident aja sih. Tapi mungkin dari anak sendiri gimana nih tanggapannya kan? Disamperin gitu. Ya, apakah? Disamperin yang gitu, ditinggalin Mas. itu. Ya, Nanti sih dia mau ngunjungin katanya. Iya. Tahun depan kali ya. Enggak tahu akhir tahun ini anak dia yang mau perempuan mau visit ke sana. Paling juga kita insya Allah bulan Ramadan tahun depan juga pasti Pengennya sih di sini kalau puasa. karena kan sama pengen Ramadan. nengokin nyokap Sama juga. Lebaran ya. yang penting perkapan sih Bang, untuk menetap di sana. Pastinya perkapan. Oh, kita Aku habis berangkat Lebaran. tanggal 16 April. Habis Jadi Lebaran, sebentar lagi, sesiap itu ya. Iya. Iya, aduh. Sebulat itu keinginannya. Iya. Iya, soalnya emang mau nggak mau harus ke sana gitu. Jadi persyaratan untuk permanent resident ini kalau misalnya kamu udah approve, kamu harus pergi ke sana untuk mengambil kartu permanent residennya gitu loh. Kan dalam sebuah aplikasinya itu memang ada berempat, aku, Firman, Omar, sama Keanu. Jadi 4 orang ini memang harus menginjakan kaki di Kanada untuk mengambil kartu permanent residennya, dan itu ada deadline-nya. Jadi kalau kita lewat dari deadline-nya, semua proses apply-nya tuh harus ulang lagi dari awal gitu loh. Jadi emang kita harus ke sana untuk ngambil si kartu itu. Tapi mungkin apa yang disuka dari Kanada itu kan bentar lagi tinggal di sana. Karena dia paling ramah jalur imigrasinya kali ya gitu. Maksudnya dia membuka banyak option untuk orang-orang di negara-negara lain yang ingin bermigrasi ke sana gitu. Dibandingin negara-negara kayak
Australia, atau mungkin kalau dipikir kan Australia lebih dekat gitu ya, cuma pathway-nya buat kita yang orang berkecimpung dalam dunia kesenian itu lebih terbuka di sana. Masjid itu juga banyak. Iya. Udaranya juga bersih. Terus ya. Dan nggak terlalu banyak isu masalah senjata api ya gitu. Karena nggak boleh di sana kan. Gitu loh. Jadi itu kan keamanan juga salah satu concern kita juga. Untuk budayanya sendiri mungkin kalian di sana melihat kebudayaan Kanada akan Jadi kalau Kanada tuh kan memang dia multirasial ya, multicultural. Jadi banyak banget imigran dari seluruh dunia yang tinggal di situ. Jadi memang sudah biasalah dengan orang dengan berbagai ras dan agama dan kebudayaan. Jadi ada ketakutan apakah ada rasisme gitu. Ya sedikit sih, cuma kayaknya ya udah dijalanin aja lah. Tapi di sana apakah udah ada rumah kah yang disiapkan? Belum. Karena susah ya kalau ngeliat tempat tinggal gitu Nyari pakai di sana. online gitu, kayak nggak ngeliat langsung, kayak nggak serk aja gitu. Tapi rencananya akan sewa atau Sewa dulu awal. Sewa dulu. Karena kan kita, sekarang kita tahu kita mau tinggal di kota ini gitu. Tapi kan beberapa tahun lagi mungkin kita pengen pindah ke kota lain kan kita belum tahu ya. Jadi emang harus ngeliat situasi cek ombak dulu sih. Gitu. Sebelum memutuskan bener-bener oke nih kita permanen mau di sini. Gitu. Ya, mungkin boleh spill dikit nggak sih, mungkin budget yang disiapkan berapa sih? Ada lah. Cukup Tapi, lah buat beli di tiket Kanada pesawat. ini, tinggal di Kanada ini salah satu wishlist 25 tahun pernikahan nggak? 11 Maret kemarin? Iya. Oh iya betul. Nah mungkin perayaannya akan ada perayaan ya nanti 25 tahun kan bukan hal yang sebentar ya. Nggak ada sih, nggak ada perayaan khusus. Udah bentar lagi dong ini. Iya, udah hari Senin besok. Udah gitu juga bertepatan dengan hari pertama Ramadan gitu. Jadi kayaknya kita nggak ngerayain apa-apa, kita konsen ke Ramadan aja sih gitu. Jadi pengennya sih sebenarnya sekarang tuh lagi sibuk ngurus-ngurus biar pas bulan Ramadan tuh bisa fokus ibadah gitu loh. Maksudnya tuh gitu. Tapi mungkin memaknai 25 tahun pernikahannya. Sebenarnya sih nggak ngepas-ngepasin ya, tapi kita baru ngeh juga ya, kayaknya kok 25 tahun tuh apa sih kawin perak ya? Iya. Itu bertepatan banget sama momen kita mau pindah gitu ya, jadi kayak nggak tahu deh, mungkin udah diatur Udah seperti diatur itu. sama Allah. Kayak dari selama 25 tahun habis itu kayak reset gitu. Yang kagak mungkin udah 25 tahun bareng-bareng nih. Iya. Apa perasaannya gitu? Ya bersyukur masih Alhamdulillah lah masih bisa survive sampai sekarang. Nanya dikit, ini kan di Kanada nanti akan menetap, apakah itu akan selamanya atau mungkin berapa lama? Belum tahu, tapi sebenarnya kita tuh kalau untuk mempertahankan status permanen resident itu kita harus tinggal di sana 2 tahun dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Jadi 3 tahun itu kita bebas, kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Yang penting harus ada di sana selama 2 tahun gitu. Misalnya 1 tahun per tahun itu cuma 6 bulan, kalau dikaliin kan berarti dalam 4 tahun udah tercapai gitu kan kuotanya gitu. Bolak-balik bisa. Bolak-balik bisa. Jadi kita lihat situasinya gimana nanti. Iya. Tapi mungkin struggle-nya gimana sih dalam persiapannya? Tadi kan sempat hopeless juga itu. Seperti apa sih kesulitan-kesulitannya? Karena agak sebenarnya sulit ya ini sulit, apply iya. buat PR ini sulit. Jadi Detail banget, dokumennya banyak banget yang harus diurus dan semuanya itu harus kita punya. Jadi kadang-kadang ada dokumen yang selip-selip tuh nyari-nyarinya setengah mati. Sebenarnya gitu sih. Dan masih tes IELTS juga. iya, tes bahasa Inggris, ada tes bahasa Inggrisnya juga. Terus kita harus menyerahkan laporan pajak. Jadi kita harus rapi gitu laporan pajaknya, nggak boleh yang gimana-gimana. Kontrak-kontrak kerja, film dan sinetron dari zaman dulu juga nyarinya, aduh, 50-50 setengah lah, mati yang keterima gitu. mungkin nggak semua keterima ya, banyak yang nggak juga gitu. Makanya kita sempat setelah 2 tahun nggak ada kabar tuh ya udahlah. Kirain gitu. udah nggak bakal keterima karena 2 tahun lebih ya nggak ada kabar sama sekali gitu. Tapi mungkin dari keluarga ada nggak sih kayak yang menolak, kayak ngapain sih tinggal di luar negeri kan? Awalnya sih mungkin mama-mama kita kayak kok jauh banget, nanti mama gimana kalau mau ketemu. Tapi setelah mereka Sekarang- tahu di sana tuh banyak Benefit ya. benefitnya gitu, kayak kesehatannya diurusin sama pemerintah sana, terus pokoknya banyak deh ya. Iya, untuk anakku Omar kan juga berkebutuhan khusus juga bagus gitu di sana. Jadi mama mulai berubah pikiran, oh ternyata nggak seburuk yang kita pikir ya gitu. Mungkin ya udah deh nanti mama kalau kalian udah ada rumah permanen, mama mau deh sekali-sekali nanti ke sana gitu malah. Tadinya sih agak-agak khawatir juga bakal nggak ketemu anaknya lagi gitu. Tadi yang mau ikut ntar. Iya.